Di masa era digital, kita dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi, di mana dari waktu ke waktu, teknologi berkembang ke arah yang lebih canggih. Namun, jika teknologi itu tidak kita pelajari dan kita terapkan, bagaimana kita bisa mengikutinya? Maka dari itu, disinilah kita mencari sosok yang disebut sebagai jendela digital. Dunia arsitektur adalah dunia yang cukup menarik untuk kita cermati dan akan selalu berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Keaktifan teman-teman semua dikarenakan tugas kita ini agak lumayan berat karena ada berkontur dan kita akan merevitalisasi kawasan ini. Untuk menghasilkan suatu karya arsitektur, dibutuhkan suatu proses, waktu, tenaga, dan kreativitas. Mulai dari kemampuan dasar seperti membuat sketsa, mewarnai, dan membuat maket bangunan. Namun di era yang serba digital ini, dibutuhkan keahlian khusus dalam membuat suatu karya. Keahlian tersebut adalah membuat 3D animasi bangunan dengan tujuan untuk menciptakan visual arsitektur menjadi lebih hidup. Namun kenyataannya, pengoperasian aplikasi ini tidak cukup hanya kita pelajari di pendidikan formal saja. Perlu adanya pelatihan khusus untuk mempraktekannya dan menguasainya. Semakin sering kita menggunakannya, semakin ahli kita dalam membuat bangunan menjadi sebuah mahakarya. Bapak Aditya adalah seorang kreatifpreneur yang bergerak di bidang animasi. Tentunya ia mahir dalam hal 3D animasi. Saya suka animasi berawal dari hobi menggambar waktu kecil. Jadi sejak kecil saya sudah suka gambar-gambar. Kemudian saya teruskan sehingga akhirnya ketika tamat kuliah, saya mulai mengenal animasi dengan komputer. Kalau dulu saya menggambarnya dengan tangan, kemudian setelah tamat kuliah, itu sudah mulai berkembang teknologi komputer dengan kita bisa membuat desain atau buat gambar dengan komputer. Setelah lulus dari kuliah arsitektur, ia berniat untuk mendirikan sebuah konsultan. Namun, untuk dapat membangun relasi dan kepercayaan kepada mitra ataupun klien, ia harus memiliki inovasi baru dalam perancangan arsitektur. Maka dari itu, ia berupaya keras untuk mengikuti perkembangan teknologi pada masa itu. Menarik, kemudian juga kekinian, dan juga wow, Bu. Hasil desainnya juga pasti Ibu suka. Nah, desainnya ini Bu, kita buat dengan konsep... Nah, tahun 2001 akhir, saya memberanikan diri untuk membuka usaha yang saya bergabung atau join dengan saudara kembar saya. Jadi kami membuat sebuah studio desain namanya Dream Arch Animation.
Nah, Dream Arts Animation diambil dari Dream, kami punya impian untuk membuat studio animasi. Arts-nya diambil dari arsitektur, karena kami kuliah di arsitektur. Kemudian animation-nya kami suka animasi. Nah, usaha ini berjalan sampai dengan sekarang, dengan fokus utamanya adalah kami membuat digital arsitektur atau visualisasi digital arsitektur dengan 3 dimensi. Tahun 2001 itu masih sangat sedikit orang-orang atau konsultan yang membuat 3 dimensi. Nah, kami mencoba menggunakan teknologi saat itu, yaitu AutoCAD, kemudian ArchiCAD, dan 3 dimensi untuk membuat perbedaan dengan saat itu orang lain membuat suatu gambar rumah. Kalau dulu mungkin orang membuat gambar rumah dengan mungkin AutoCAD 2 dimensi. Kami sudah membuat dengan 3 dimensi dan sampai ke animasi. Menjadi cukup dominan, di kala itu belum banyak orang-orang atau konsultan yang menggunakan animasi 3 dimensi. Suka Pak, kami saya juga sudah suka, sesuai dengan harapan dan impian kami juga nih Pak. Wah, keren ini Bu. Terima kasih banyak Ibu ya. Terima kasih, Pak. Sukses selalu nanti Bu ya. Rumahnya terbangun. Ya, Amin. makasih, Pak. Kini, Pak Aditya dan saudara kembarnya telah merilis 63 judul buku animasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Atas dedikasi yang telah ia berikan demi kemajuan teknologi ini, ia telah mendapat beberapa penghargaan, antara lain juara 1 Al-Ahmadi Entrepreneurship Award se-Sumatera di tahun 2015, juara 3 UKM Inovatif Kementerian Koperasi dan UKM RI tingkat nasional pada tahun 2015, dan juara favorit BII dan Sindo Entrepreneurship Award tingkat nasional tahun 2013 di Jakarta. Setelah mengadakan beberapa pertemuan dengan klien, akhirnya terjadilah kesepakatan antara Pak Aditya dengan sang pemilik rumah. Sebagai seorang arsitek, ia berupaya sebisa mungkin agar memuaskan keinginan klien, meskipun terkadang banyak mengalami kendala dalam proses perancangan. Dengan menggunakan teknologi, ia pun mengerjakan desain akhir rumah tersebut dengan menggunakan 3D animasi. Tanpa mengenal lelah, ia terus menyelesaikannya sampai tak terasa langit pun sudah semakin gelap. Dan ia harus beraktivitas esok harinya.
SMK Negeri 9 Medan. Disinilah salah satu tempat sang kreatifpreneur mengadakan workshop. Sekolah menengah kejuruan ini mendidik 6 kompetensi keahlian. Kompetensi tertua adalah pekerja sosial. Selanjutnya ada teknik komputer dan jaringan, rekayasa perangkat lunak, desain komunikasi visual, broadcasting dan perfilman, dan keahlian animasi. Sehingga pada akhirnya kami diminta untuk link and match dengan sekolah. Nah, salah satunya adalah SMK Negeri 9 Medan. Nah, SMK Negeri 9 ingin mengambil ikon apa yang kira-kira bisa mereka tonjolkan dari salah satu jurusan andalan mereka adalah animasi. Kami berdiskusi dengan pihak sekolah, kita mengambil spesifik untuk membuat animasi ke arah digital arsitektur. Bisa dibilang mungkin masih yang pertama di Kota Medan. Kenapa? Karena mungkin belum ada sekolah atau SMK lain yang membuat spesifik kelas industrinya ke arah animasi arsitektural. Modeling dengan aplikasi Arsiket, kemudian kalian membuat interiornya, kalian membuat warnanya, lightingnya sampai ke animasi, sehingga jadi seperti ini. Ya. Nah, ini adalah kerjaan yang menggabungkan beberapa aplikasi. Jadi nggak hanya di Arsiket. Ya. Makanya kalian harus multi, kalian harus bisa belajar beberapa software. Untuk apa? Untuk menghasilkan sebuah portofolio seperti ini. Ya. Kalau kalian nanti bisa membuat seperti ini, peluang kalian untuk direkrut oleh perusahaan atau konsultan, ya, konsultan arsitek, atau kontraktor, atau kalian mau wirausaha, mau freelance, bisa. Tapi kalian harus punya skillnya dulu. Bidang animasi ini sedang kita gerakkan karena banyak sekali peminat di masyarakat untuk membuat animasi-animasi untuk bangunan-bangunan, ya, developer. Kemudian kita melaksanakan seperti pelatihan-pelatihan di bidang animasi. Nah, inilah animasi yang kita gerakkan sekarang ini untuk supaya bisa menjawab tantangan zaman, karena era sekarang adalah era teknologi. Caranya buat animasi arsitektural yang bagus. Oke, yang pertama, untuk membuatnya kalian harus buat perencanaannya dulu. Ya, jadi dibuat konsepnya dulu. Bentuknya seperti apa bangunannya, kemudian alur untuk animasi. Tentunya dengan adanya pelatihan singkat ini, sangat membantu siswa-siswi dalam mempraktekkan visual 3D animasi. Karena tidak semua siswa dalam keahlian animasi di SMA kejuruan ini bisa mempraktekkannya di komputer. Sebagian besar, pelajaran hanya berdasarkan literasi dan teori. Terutama kita menjawab tantangan dunia usaha, dunia industri kita, ya, di bidang developer atau bangunan-bangunan. Sekarang kita melirik, ya, SMK 9 itu tidak lagi ke animasi karakter, tapi kita ke animasi konstruksi bangunan. Nah, kenapa kita mengambil itu? Karena itu masih sangat langka. Nah, prospeknya ke depan nanti itu tentu sangat besar untuk siswa kita nanti setelah tamat untuk bekerja di dunia kerja di bidang arsitektur, ya. Dengan banyaknya antusias para siswa saat belajar, membuat Pak Aditya semangat dalam membagikan ilmu dan pengalamannya. Sehingga kelak
mereka dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk masa depan mereka. Software video editing, ya, dikasih musik, ya kan, yang nggak bagus bisa di-cut, ya, yang bagus diambil, ya, digabungkan menjadi satu. Ada yang bertanya kan? Kira-kira? Format yang dipakai buat dari arsitek ke Lumion itu apa ya Pak? Formatnya. Oke, pertanyaan bagus ya. Coba perhatikan yang lain. Bagaimana caranya buat animasi arsitektural yang bagus? Oke, yang pertama, untuk membuatnya kalian harus punya perencanaannya dulu. Ya, jadi dibuat konsepnya dulu. Bentuknya seperti apa bangunannya, kemudian alur untuk animasinya seperti apa. Setelah ilmu dasar dalam pembuatan animasi telah mereka pahami, saatnya lah ia mulai memberikan tugas kepada siswa-siswi SMK Negeri 9 Medan. Tugas ini diberikan dengan tujuan agar mereka terbiasa mempraktekkan software tersebut ketika membuat animasi. Tidak hanya itu, kedisiplinan dan kreativitas akan terbangun apabila mereka sering menggunakannya. Bagus Tri Subaktio adalah salah satu siswa SMK Negeri 9 Medan yang telah menemukan passionnya di bidang keahlian animasi. Ketertarikan awal saya masuk animasi dikarenakan karena kan saya dulu sering sketsa kayak sketsa tulis tangan gitu sih Pak. Nah dari situ saya mulai tertarik dengan kayak keren sih kalau misalnya dijadikan animasi, kalau misalnya gerakannya kayak bisa digerakin gitu. Nah, kebetulan di SMK 9 ini ada yang jurusannya animasi. Nah, pas sekali dengan skill-skill saya, nah yaudah deh saya ikut mencoba masuk gitu kan Pak. Di animasi ini diajarin ya yang tadinya saya masih menulis gambar-gambar yang belum bisa gerak, masih diam-diam. Sekarang udah bisa di 3D, udah bisa digerakin, udah bisa juga kami bisa ngedesain bangunan Pak, bangunan kayak bangunan gedung, sekolah atau semacamnya gitu Pak. Nah kayak komplek, kami terus diajarin kayak buat tekstur rumah, kayak batu-batu bangunannya, terus tekstur rumahnya sih Pak. Teknik pengajaran Pak Aditya, menurut opini saya merasa nyaman, juga merasa lebih teredukasi, juga wawasan saya lebih diperluas tentang animasi 3D yang lebih berfokus kepada infrastruktur dan bangunan-bangunan. Pengajarannya cukup detail dan saya mendapatkan ilmu yang banyak. Kami juga diberi dan diajarkan tentang segala peluang, juga pengarahan potensi untuk pekerjaan yang dapat kami dapatkan untuk kedepannya setelah kami lulus SMK Negeri 9. Kami diperkenalkan dengan software 3D. Di situ kami diajari cara
membuat dasar-dasar bangunan, mengatur parametersnya, serta membuat modeling, Kak. Lalu pemberian material kepada rumah tersebut agar desainnya jauh lebih kompleks dari yang pertama. Harapan kami adalah kami bisa membantu anak-anak muda, terutama anak-anak SMK, untuk mereka punya skill, punya keahlian yang itu nanti mereka bisa terapkan ketika mereka tamat. Atau bahkan mungkin ketika mereka belum tamat, mereka juga bisa mengerjakan proyek. Nah, itu kelebihannya. Kenapa? Karena mereka sudah punya skill. Temukan passion kalian, kembangkan passion itu, dan jadilah hebat di sana. Dengan hadirnya peran jendela digital, maka teknologi pun dapat dipelajari dan dimanfaatkan. Teruslah belajar, karena dunia digital akan terus berkembang dan berinovasi. Kelak di masa depan, karya anak bangsa bisa bersaing di kancah internasional dengan adanya kemajuan teknologi.